haula wala quwwata illa billah. Para alim, para kiai, para ustadz, guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh anom sebagai sangat betul kau rezeki. Pertama-tama keluarga besar almarhum Al-Habib Salim bin Hasan Bapaki, dalam hal itu Al-Habib Zainal Abidin bin Umar bin Ali Bapaki, beserta syarikat dan kulit keluarga beserta keluarga besar, sebagai para ustaz yang hadir malam semakin tak bisa nyebut konseptong. Semoga tak terjadi kacang golongan betapa adunan, moga-moga sesuai adunan mulia adunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bukan dapat saja para hadirin jamaah wal hadirat sebatan bulan menjadi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam semakin kita bisa hadir dalam rutinan pembacaan Rabiul Haddad dan sholawat serta pemausan selain dengan harapan sebagai Kak Tito Jening Rito berikat remas sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Sehingga bisa sukti dan jalan kamu dia kau adunan dan juga para pengasuk nak foto. Amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbil alamin. Para rekan sebagai hadirin wal hadirat rahimakumullah, malam makin kadinto kita berada di malam tanggal 1 Muharram versi NU. Mana di versi umum kita malam ini malam kedua. Jadi berdasi harokat dari malam, berdasi harokat malam. Tinggalkan banyak diberi malam. Mungkin berdasi puasa dari bulan, tak masalah. Laku menurut versi NU puasa boleh di awal Muharram. Sepenting nanti kita Asyuranya nanti juga akan berbeda. Versi NU berarti 10 hari dari malam Asyura, dan Asyura versi kalender lain berarti 10 dari beriman. Ngereng sirama, ngereng kasokan. Panjenengan lebih lega saya sekadimbang ngereng puasa yang saya jemput. Jadi 10 malam dari beri niat Muharram Asyura juga. 10 malam dari makin niat kaki Asyura juga. Misalnya karena versi luar. Seperti bulan berpanjangan kita niat untuk berpuasa dari Tasu'a Asyura karena minggu Tasu'a Asyura dan tanggal 11. Dan ini adalah kesunahan kita berpuasa di 10 Muharram. Para rekan sahabat Bula Muljadi dan Bula ingin menyampaikan tentang salah satu ada 3 serangga di dalam Al-Quran yang Allah abadikan sebagai nama surah. Kita tahu bahwa dalam surat Al-Quran ini kan beda telok nyama serangga yang diabadikan setinya surah. Satu surat An-Naml, artinya apa? Semut atau wilis. Nomor 2 An-Nahl, artinya lebah atau nyaruan. Nomor 3 Al-Ankabut, artinya laba-laba atau kegeteng. Ini menurut kegeteng. Menggegeteng segini.
Seraja. Musik ini loh. Nah, kami sedeting ini yang lebih rajin nih. Laba-laba. Kadang kita timbul pertanyaan, kenapa? Dalam surat Al-Quran yang begitu mulia Al-Quran, bisanya matelok serangga itu dijadikan sebagai nama surat. Kalau bersifat yang alasan. Harap apa namanya surat Bilis? Kenapa namanya surat Lebah? Atau penyaruan? Surat Al-Ankabut atau Belabo atau ternyata Allah itu akan tujuannya, hikmahnya Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia dari 3 jenis serangga. Mulai dari yang paling kecil dan bentuknya imut semuanya. Dimulai dari serangga yang paling kecil, semut. Di dalam surat An-Naml itu kurang lebih sekitar 60-an. Badan 63 ayat. Itu ternyata semut itu punya keistimewaan walaupun juga punya kekurangan. Semut itu punya keistimewaan. Pertama, ada sifat gotong royong dan kerjasama yang sangat solid. Coba bayangkan kita di Mandaman Bojopok, pasti semut itu selalu berbondong-bondong, pasti amuk bersama-sama. Jarang semut nikah ketibian, pas duduk ketibian sambil ngorok-ngorok umur atau ngopi. Pasti dia akan bergotong royong dalam membawa beban yang begitu besar. Betangan apa ya mobil yang kok cek mati yosong nggak punya. Itu artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita semut yang kecil itu asalkan bisa gotong royong jadi. Agak bercompok milis kalau rumahnya dari tanah yang sama imam tak diri ya gotong royong banyak orang lah. Artinya kula berbanjengan kalau pengen kita sukses dalam urusan dunia dan di akhirat, kudu bisa awal kumpul areng bareng gotong royong. Kenapa gotong royong? Dalam kebaikan. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Soro tolong menolong dalam urusan dan kebusan dan ketakwaan Allah. Gotong royong. Karena semut itu dalam urusan duniawi, dalam urusan nivel pakan garuh, gotong royong akhirnya apa? Sukses. Sebesar apapun beban dan mangsanya pasti akan dibawa oleh semut. Lebih biar mengamankan bermajlisan, berpengajian, asalkan gotong royong sukses. Dalam urusan akhirat kita keberhasilan nanti harus gotong royong. Kenapa? Karena surga itu terlalu luas kalau cuma hanya kita sendirian yang nimba. Lebih biar memakai nangis surga ke TV tidak pernah. Kalau mentah bertanya ke TV nanti kita pernah ya. Kalau ada orang, ada orang, ada orang. Tak usah ke surga yang begitu luas. Orang mantan nanya, benar kamar tentu di pemapan. Ke mantan laki melodok di dunia alam tidak pernah. Mantan laki melodok ini saja. Ya, ketolian dan bukan bini. Makilah hias dengan penuh hiasan yang istimewa, tapi ketibian tidak pernah. Nah, apa itu ketibian tanya. Bade rutinan nak nikah, bahasa ketibian, bahasa kumik mulo, tibi orang sekali, tak perlu biji. Baik syuting di malam saudara yang bola kabel, dan ketibian, enggak jauh mandi. Kita bisa, karena memang itulah Allah menampakkan dari binatang yang paling kecil, karena belum ikan raja, semua wani gini, tapi gotong royong sukses. Maka ini harus ditanamkan bahwa kita cekala ke bilis, istilahnya. Bilis sebagai gotong royong, nama boleh manusia. Ini yang pertama. Nomor 2, semut itu punya keistimewaan apa? Dia komunikatif dan rapi. Bilis kalau uang menabang, pasti ambunya pro sehat, bibini kan ada,
Berbeda jangan kalau bagian bili lo kan coba memulai bili lewat abang mana kerja boleh masuk dulu berarti bili kalau mau bilang nyapa sehat deh alhamdulillah jalan boleh kan jadi kalau bili coba bentar lagi om ambil bili sama udah bili lewat pasti ada nikah berarti mau beli dulu ketika berarti beli siluman beli siluman tak normal berarti ini Pak dulu nonton siapa tahu kira berarti tak normal baca di orang dia apa siapa nyokel menurut tak normal berarti mereka pilih Allah ingin menampakkan dan mengajarkan kepada kita bahwa kita satu harus komunikasi kepada orang lain komunikasi dengan baik membangun komunikasi yang baik kemudian rapi apa? Bilis kalau kan abaris sobung bilis asap sobung borok emor blok sobung kalau nggak bilis berjalan pasti berbaris rapi entar kamu apa ya entar kan nyari mangsa entar kalau mana pasti aku berbaris rapi kita kadang berpikir manusia ini kan yang bilis manusia ini sering tak rapi baris berbaris orang rapi kadang dulu ketika orang manusia makan debuna zenotik MZ manusia itu punya 3 penyakit 1 kurang rapi penyakit manusia nomor dan bilis juga apa disiplin bilisnya disiplin kapan berbekton untuk bersama-sama menggotong mangsa pasti akan berkumpul bilis dan penyakit manusia setak pada bilis apa kudis kurang disiplin jadi korak kudis ini penyakit manusia ya semua penyakit kurang rapi kudis kurang disiplin dan juga bilis ini kan di samping ada komunikatif kemudian rapi disiplin bilis ini kan juga pada tretan adalah semut yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sanajan kuntoma abani dan mendapatkan rezeki kebenyai selalu berbagi dengan teman sobung bila tak pernah memulis ngangkok betang napa abuai ke diri coba berbilis benar-benar kecek pada diri itu berikan jantung pasti akan gotong royong akan selalu berbagi ini kabilis nah, ini kan salah satu surat yang Allah beri nama An-Naml di dalam Al-Quran sampai Nabi Sulaiman mereka menghormati bilis para Nabi Sulaiman membawa bala tentaranya begitu besar pada bilis ini kapan hebat mereng dari bala tentaranya hei semut di bilis saya nggak pada Sulaiman pada lebat ayo mikir ini kan Nabi Sulaiman sini tentara Surabu saya nggak ambil pada bilis ini terakhir pada banyak ini kan luar biasa sampai Nabi Sulaiman kan Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang punya keistimewaan bisa mendengar komunikasi binatang hewan selain manusia. Ini kabinet. Nomor 2 ada nama surat namanya An-Nahl. Napa? Nyaruan. Napa keistimewaan nyaruan? Setong. Nyaruan Megadretan adalah binatang yang paling termasuk ada teliti. Apa yang harus dia makan pasti teliti, memakan bunga yang paling baik dan bersih dan manis sehingga yang keluar akan berbuah manis. Nyaman amat manis tak manis kalau matu nyaruan manis. Kenapa? Karena matu ketika disaring apa yang harus saya makan apa yang harus saya hisap itu lewat sehingga detik keluar ini manis lemak benikun manis jadi obat ke manusia madu asli Al-Quran madu asli kan benih madu madu boleh saya madu tak nyaman boleh saya madu nyaman madu nyaman mau madu ketika kemarin tak nyaman kau mau milih racunnya madu di tangan kirimu, ada kalanmu, racun di tangan kirimu. Boleh bilang mah, kamu bilang racun. Madu. Madu dulu mau irayon ayo.
Lah artinya apa yang harus kita ambil pelajaran? Kita kalau makan carilah makanan yang baik dan halal. Mak ledeki berbuat kebaikan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kulu washrobu dan kulu mimma bil ardi halalan thayyiba, nyari halal semapan. Jadi kabar cerita matu termasuk nyaruan nikah adalah selektif. Kut adalah selektif, teliti, dan manusia seringkali ditambah penyakit nomor telok kutil, kurang teliti. Apa penyakit dia? Kurang, kutis, kutil. Apa penyakit manusia? Kurang rapi, kudis kurang disiplin, kutil kurang teliti. Sendin serang, din tipi, bini noreng tak teliti. Repen tipi, repen noreng pada tak teliti. Repen noreng pada repen tipi. Akhirnya ya hari, din noreng hilang mulu. Jadi kamu rusak. Makanya diambil dari pelajaran daripada nyaruan dia, kita harus teliti mana yang milik kita, mana yang milik orang lain. Kak masih halal, kak masih haram. Ketika foto kebetulan. Kemudian nyaruan ini kedretan punya keistimewaan memberikan madu, dan madu itu bermanfaat kepada manusia. Artinya kita dianjurkan meniru lebah dalam hal saling memberikan manfaat kepada orang lain. Apa itu sampean supaya bisa manfaat? Napa? Dimontan di PC, kan manfaat kau deh. Montan di PC ya tenaga lah masih gede apa nih nampak terpal kan di PC kan tenaga. Tadi tenaga tak kuat, ya nyumput pikiran. Pikir melulu. Kadang juga berjemaah menyumput usulan melulu. Usul juga. Biasanya tak ada. Alako usul saya ini sombong. Yang zaman itu ya tahu usul mendapat sana. Maka kau tahu yang berusul. Jadi memang kita harus memberikan manfaat. Karena apa? Khairun nas amfamuhum. Manusia di paling mapan sebenarnya hari membuat orang. Pada di lebah ini kamar belum tak naruh der. Pasti saya ngalak manusia manfaat kau. Kebecomu, cemu kuat, bi telur. Kita boleh beriin gedang musang ini, bersama aja makan manfaat karwa. Tapi mengajarkan kita saling berbagi dan memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, apa aku sendi ilmuwan bagi, sendi punya bagi, sendi tenaga dari bentuk bagi, sendi pikiran bentuk bagi, montan di serande hilang besar timur. Ini kan matu. Kemudian saya bertolak. Kenapa? Al-Ankabut. Ini kalau terakhir Al-Ankabut kenika artena laba-laba bergeteng. Al-Ankabut ini kan suratnya banyak, sekitar kurang lebih 128 apa. Kemudian Al-Ankabut ini yang perlu kita jadikan pelajaran apa? Pelajaran dari Al-Ankabut apa? Adalah inna awhanal buyut labaitul ankabut, kata Allah. Paling alpon jompok dijombon ankabut nih. Roh mana kegeteng? Spiderman menjadi bahasa Spiderman. Tapi pada deretan saber leber roman kegeteng pakun alpo tepo menjadi bahasa. Artinya kula bimbian mon orang nyander kesalena Allah tepo itu. Angkabut ni kan napa? Mengandalkan combon sen kebena tibi kini kata tepo, kini gaut dua lah. Kan banyak kadang gua teng baca bahkan yang EKE pas kadang tak sengaja nyonok pakai ni kayak ni kok rosak keping lah. Kebai boleh, terai rosak boleh berada. Angkabut. Karena memang sangat rapuh. Itu artinya orang yang asal derga selain Allah tak bisa, tidak akan pernah kuat. Maka yang agar kita bisa kuat, bersandarlah kepada Allah,
dan juga bersandar lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang kenyataannya itunya nih kalau buku teku kecuali orang kenika mau bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia kepilih kafana sekun abadi cuman Allah. Siapa yang nyandar ke Allah maka bakal kuat, maka bakal langsung. Siapa yang nyandar ke selain Allah sopun terapas. Muka-muka kelebihan hadir makin nikah abad rohnya dari Allah lebat Nabi Muhammad menteri pada kuat di Allah. Amin. Menteri pada nabi dalam Amin, amin, amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Sekarang itu berikan dulu masuk semakom dan suara termuka sekolah banyak bisa itu hikmah bermanfaat dari teluk serangga nikah dari Al-Quran sehingga kita bisa meneladani. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rutinan kita selanjutnya yaitu tanggal 30, jadi akhir bulan Selasa malam Lebu. Tetap untuk jemput sopirnya tidak ada, Pak Andi sakit gitu.